Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Goriti Inguliman. Saya adalah mahasiswa Stika Susantara Kupang dari Prodi S1 Gizi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan anatomi tubuh manusia. Dari definisinya, anatomi adalah ilmu yang pelajari struktur dan fungsi tubuh manusia. Anatomi ini berguna untuk sarana komunikasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya mengenai struktur dan fungsi tubuh manusia. Yang perlu kita ketahui adalah posisi anatomi. Seperti yang kita ketahui, posisi anatomi adalah posisi yang telah disepakati oleh seluruh pakar yang ada di dunia untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Posisi anatomi adalah posisi dengan tubuh yang tegak lurus menghadap ke depan dan tangan yang terbuka. Setelah memahami posisi anatomi, teman-teman harus mengetahui istilah-istilah penting dalam mempelajari anatomi. Pertama-tama, istilah yang berhubungan dengan posisi. Pertama, kita memahami mengenai bidang terlebih dahulu. Jadi di tubuh kita ada bidang-bidang hayal yang gunanya untuk memudahkan kita dalam memahami anatomi itu sendiri. Yang pertama, bidang mid-sagittal. Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang terletak di sumbu tangan tubuh. Bidang ini akan membagi tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Bidang mid-sagittal akan membagi tubuh bagian kanan yang kita kenal dalam istilah kesehatan adalah bidang dextra, sedangkan bagian kiri kita kenal dengan bagian sinistra. Kemudian, bidang paramedian. Bidang paramedian adalah bidang vertikal yang terletak sejajar di samping daripada bidang mid-sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, kita akan bisa mengetahui istilah yang digunakan dalam anatomi. Istilah yang digunakan dalam bidang anatomi yaitu istilah medial dan istilah lateral. Nah, bagaimana kita memahami bidang lateral dan medial dari definisinya? Bidang medial adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan bagian bidang mid-sagittal daripada struktur tubuh yang lain. Contohnya, bagian tubuh saya, dada di sebelah kanan saya terletak lebih medial dibandingkan lengan atas saya. Jadi dada saya terletak lebih medial dibandingkan lengan saya. Kemudian bidang lateral. Lateral adalah posisi tubuh yang letaknya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh dibandingkan struktur tubuh lainnya. Contohnya lengan atas saya terletak lebih lateral dibandingkan dada kanan saya. Karena kita dapat lihat lengan saya lebih menjauhi sumbu tengah tubuh saya atau bidang mid-sagittal dibandingkan dengan dada saya. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai bidang medial dan bidang lateral. Yang berikutnya bidang koronal. Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal akan membagi tubuh menjadi tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Kita mengenal istilah tubuh bagian depan dalam kesehatan dengan istilah anterior, sedangkan bagian belakang kita mengenalnya dengan istilah posterior. Yang berikut bidang transversal atau horizontal adalah bidang hayal yang memotong tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Dengan adanya bidang transversal atau bidang horizontal ini, maka bagian tubuh kita akan terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas yang kita kenal dalam ilmu kesehatan dengan istilah superior, sedangkan bagian bawah kita mengenal dengan istilah inferior. Nah, istilah-istilah tadi perlu kita semua pahami karena sering sekali digunakan untuk ilmu anatomi selanjutnya. Bidang mid-sagittal berada di bagian tengah tubuh bidang koronal, di bagian vertikal yang tegak lurus terhadap bidang paramedian dan bidang mid-sagittal. Sedangkan bidang transversal atau bidang horizontal yakni adalah bidang yang memotong antara mid-sagittal, kemudian koronal dan paramedian. Bagian depan tubuh adalah anterior dan bagian atas adalah superior, bagian belakang adalah posterior, dan bagian bawah adalah inferior.
Ada beberapa istilah tambahan yaitu satu di daerah tangan. Jadi, di daerah tangan kita diketahui sebelumnya posisi anatomi dengan tangan terbuka. Nah, dari bagian telapak tangan untuk mengganti bagian depannya, sebelumnya kita ketahui bahwa dengan istilah anterior, tapi khususnya untuk bagian di tangan bagian depan dinyatakan atau disebut bagian palmar. Kemudian untuk bagian belakang telapak tangan atau bagian posterior dari tangan itu dikenal dengan istilah dorsal. Jadi tangan adalah sebuah pengecualian, kemudian ada istilah selanjutnya adalah jarak relatif. Jarak relatif akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Pangkal ekstremitas terbagi menjadi 2 yaitu proksimal dan distal. Proksimal adalah posisi struktur tubuh yang lebih mendekat terhadap pangkal ekstremitas. Contohnya lengan atas saya atau ekstremitas superior terletak lebih proksimal dibandingkan telapak tangan saya. Kenapa demikian? Karena pangkal ekstremitas dari tangan adalah di bahu. Kemudian distal adalah posisi struktur tubuh yang menjauhi pangkal ekstremitas. Contoh telapak tangan saya terletak lebih distal dari lengan atas saya. Karena apa? Karena telapak tangan saya lebih menjauhi daripada pangkal ekstremitas yang terletak di bahu. Berikut jarak relatif. Jarak relatif terhadap permukaan tubuh. Jarak relatif terhadap permukaan tubuh terbagi menjadi 2 yaitu superficial dan profunda. Superficial adalah posisi daripada struktur tubuh yang terletak lebih dekat dengan permukaan. Sedangkan profunda adalah posisi dari struktur tubuh yang terletak lebih jauh dari permukaan tubuh. Selanjutnya, jarak relatif terhadap pusat atau organ atau rongga tubuh terbagi menjadi 2. Yaitu internal dan eksternal. Internal adalah posisi struktur tubuh yang terletak di dalam atau di dalam pusat tubuh atau rongga tubuh, sedangkan eksternal adalah posisi struktur tubuh yang terletak di luar daripada pusat tubuh atau rongga tubuh. Itulah mengenai jarak relatif. Kemudian ada istilah ipsilateral dan kontralateral. Ipsilateral adalah bagian-bagian tubuh yang terletak pada sisi yang sama. Contoh tangan kanan saya ipsilateral dengan kaki kanan saya karena terletak di daerah yang sama, di arah yang sama. Sedangkan kontralateral adalah berbeda sisi atau arah. Contoh tangan kanan saya kontralateral dengan kaki kiri saya. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai anatomi tubuh manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan.